Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik modul 2.3 terdiri dari pengamat atau observasi, coach dan coachee bersama saya Fitriatul Aini dari SMK Negeri 2 Selong, Bapak Heri Iswahyudi dari SD Negeri 2 Pancor, dan Bapak Muhammad Ali Muiz dari SMA Negeri 1 Selong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Saya dengar hari ini Pak Muiz mau melakukan coaching ya? Betul sekali, Bu. Jadi Kalau boleh tahu dengan siapa? jadi rencananya hari ini saya mau melakukan coaching dengan Pak Heri. Oh, dengan Pak Heri. Ya, betul. Gitu ya. Ya. Sebelum Pak Muiz melakukan coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya? Boleh. Boleh ya? Boleh, sangat boleh, Bu. Boleh. Nah, kira-kira dalam coaching Pak Muiz sama Pak Heri nanti, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan pada saat melakukan coaching gitu dengan Pak Heri? Baik, dalam coaching ini saya rencananya akan melakukan kegiatan dengan Pak Heri untuk pengembangan kompetensi inti yang 3 itu, Bu. Yang pertama kehadiran penuh ya, presence, lalu kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu mendengarkan aktif dengan rasa itu, Bu. Jadi itu yang akan coba saya kembangkan nanti. Masya Allah, luar biasa sekali Pak ya, menarik sekali nih. Kalau begitu, boleh saya izin untuk mengobservasi Bapak hari ini? Tentu sekali boleh, Bu. Boleh, silahkan kalau gitu Pak dimulai. Baik, terima kasih Bu Fitri ya. Iya, Oke. sama-sama Pak. Ya, oke. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun ya agak sedikit-sedikit murung sih, Pak Ali. Alhamdulillah. Baik. Apa nih yang Pak Heri mau sampaikan nih? Ya sejujurnya sih ini tentang teman-teman yang di sekolah, Pak ya. Itu kayaknya mereka itu merasa cuek gitu dengan kehadiran mereka pada saat piket. Oh, Seperti itu aja. Oh gitu ya. Jadi ini soal rekan sejawat yang ini ya kurang merespon positif di sekolahnya begitu ya? Ya, Kalau betul tidak sekali, salah. Pak. Ya, baik. Jadi itu yang akan kita bicarakan ya hari ini ya, begitu Pak Heri ya? Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti Pak Ali bisa membantu saya untuk menemukan solusi gimana. Baik. Itu memang harapan kita Pak Heri ya. Jadi topik pembicaraan kita hari ini terkait dengan permasalahan Pak Heri di sekolah, terutama dengan rekan sejawatnya. Nah, kalau bisa diceritakan lebih jauh, bagaimana nih situasinya, seperti apa sih yang Pak Heri hadapi saat ini? Jadi begini Pak Ali ya, kami di sekolah itu kan mempunyai jadwal piket gitu. Di masing-masing guru itu punya jadwal piket dalam 1 minggu itu 2 kali. Ya. Ya, dalam 1 minggu itu 2 hari gitu, dan dibagi jadi 1 hari itu sekitar 2 sampai 3 orang. Nah, kebetulan
di hari-hari yang lain itu teman-teman ini kalau saya katakan bisa tidak menjalankan piketnya, Ya. sehingga kegiatan pagi yang mulainya awalnya itu start dari jam 7 itu bisa molor. Karena apa? Karena lingkungan sekolah masih kotor, tidak anak-anak tidak ada yang ngontrol. Tahu sendirilah, Oke. itu kan anak SD Pak ya. Baik. Kalau tidak dikontrol, Baik, Pak Heri. Jadi saya kalau tidak salah permasalahannya itu pertama tadi ini belum maksimalnya jadwal piket itu, Pak Heri ya. iya betul Apa sekali. nih yang mempengaruhi itu sehingga ini bisa terjadi itu seperti apa, Pak Heri? Melihat. Nah, itu juga mungkin ini sekedar pemikiran saya ya Pak Ali ya. Saya rasa mungkin teman-teman guru yang di sana itu mungkin masih belum memiliki kesadaran dirinya lah Iya, ya, iya. untuk pentingnya kebersihan, pentingnya arti tanggung jawab pada piketnya itu. Nah, jadi sehingga mereka itu ya bisa dikatakan merasa cuek lah Oh, begitu. dengan piketnya Ya. gitu. Jadi ini lebih pada sikap mereka yang kurang peduli, Kurang gitu peduli, ya. acuh tak acuh, Ini yang seperti mempengaruhi situasinya di sekolah, Pak Heri ya. Iya, seperti itu Pak. Terus situasi yang Pak Heri inginkan itu seperti apa? Situasi yang saya inginkan sebenarnya tidak muluk-muluk Pak Ali ya. Ya. Ya, saya inginkan sebenarnya teman-teman itu sadar gitu akan pentingnya tanggung jawab dan akan piketnya itu. Ya minimal setiap piketnya itu mereka datang lebih awal lah dari kita yang tidak piket gitu. Jadi anak-anak bisa ada yang ngontrol. Terus kegiatan pagi juga tidak molor waktu Iya. berjalannya. Mungkin seperti itu aja Pak Ali. Baik, luar biasa ini. Kalau saya menangkap dari apa namanya yang disampaikan oleh Pak Heri itu lebih yang diharapkan itu teman-teman ini punya kesadaran diri begitu, Iya, Pak Heri betul ya. sekali Pak Ali. Nah, lalu kemudian bagaimana nih apa namanya Pak Heri itu seperti apa? Apa namanya yang membuat itu bisa terwujud itu apa nih? Apa nih yang menurut Pak Heri itu yang bisa mewujudkan kesadaran diri tadi? Ya mungkin salah satunya mungkin saya akan mencoba ya untuk berkomunikasi dengan teman-teman gitu ya. Pada saat mungkin sekedar santai pas duduk ngopi ketika keluar bermain, ngomong rileks dah sama mereka. Ya setidaknya saya mau kasih pemahaman lah gitu tentang arti pentingnya tanggung jawab itu. Dan mungkin juga saya perlu kayaknya berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah. Iya, berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah. Ada lagi Pak Heri? Ya mungkin Seperti itu ya? itu aja ya. Baik. Pak, ya. Oke, ini terkait dengan kita sudah ketemu nih beberapa persoalannya tadi. Pak Heri sudah berusaha mengidentifikasi begitu terkait dengan rencana aksinya nih ke depan. Pak Heri apa yang akan Pak Heri siapkan itu yang harus disiapkan untuk rencana tadi bisa dilaksanakan nanti. Apa rencananya? Kalau rencana kedepannya seperti yang saya katakan tadi Pak ya, mungkin saya akan memberikan yang pertama itu pemahaman kepada teman-teman sejawat saya yang ada di sekolah sana. Itu terus yang kedua mungkin saya akan memberikan contoh. Baik, yang kedua contoh. Yang memberikan contoh kepada mereka ya mungkin dengan saya memberikan contoh mereka bisa terbuka hatinya untuk bisa mengemban tanggung jawab piketnya itu. Oke, jadi paling tidak ada dua tadi Ada ya. dua, ya. Memberikan pemahaman, jadi lebih ke pendekatan nanti ya, Pendekatan aja. dan memberikan contoh. Gitu ya. ya. Nah, terkait dengan yang dua tadi itu, bagaimana nih Pak Heri memastikan bahwa yang dua itu nanti bisa Pak Heri lakukan gitu? Ya, mungkin Gimana nih caranya memastikan? memastikannya mungkin saya lihat dari feedbacknya teman-teman ya. Setelah saya memberikan pemahaman, apakah ada dari mereka yang langsung atau secara bertahap, Ya. itu ya, secara bertahap untuk menerapkannya gitu. Oh gitu. Ya, jadi ya minimal kalau tidak secepat kilat mungkin
bertahap lah. Mungkin di yang 2 hari piketnya itu 1 harinya dia bisa datang lebih awal, yang satunya mungkin agak terlambat gitu. Yang penting ada kemauannya dulu. Nah, menarik nih Pak Heri. Saya mendengarnya lebih pada bagaimana Pak Heri itu nanti memicu kesadaran diri dan kemauan rekan sejawatnya di sekolah untuk itu ya, untuk Iya, berpikir betul. itu. Nah, kira-kira nih Pak Heri, apa sih kriteria yang menurut Pak Heri itu bisa tampak sehingga Pak Heri bisa menyimpulkan, oh teman-teman sudah punya kesadaran diri nih gitu. Apa sih kriteria? Ada enggak kriteria tertentu menurut Pak Heri yang bisa mengukur atau yang bisa Pak Heri simpulkan bahwa teman-teman sudah punya tuh kesadaran itu? Ya, mungkin saya bisa mengukurnya dengan yang pertama kehadiran mereka pas piketnya itu datang lebih awal. Nah, terus yang kedua, walaupun datang lebih awal, tapi kalau tidak mengontrol anak kan percuma juga Pak. Betul. Yang kedua mungkin mengontrol anak. Nah, itu mengontrol anak saat melakukan piket, apalagi kita ini di SD. Kalau kita tidak kontrol anak itu Pak, ya luar biasa. 10 kita suruh kita kontrol, yang 10-nya lagi lari ke sana kemari. Betul. Satu Anak yang SD ya. SD, Betul. satu yang bersihkan, 10 yang buat sampah lagi. Itulah Benar ekstra ya. luar biasa ekstranya. Nah, mungkin itu. Terus yang selanjutnya, kami juga ada kegiatan di sekolah itu sabar sampah ya. Oh, sabar sampah. Ya, sabar sampah. Apa tuh sabar sampah nih? Nah, sabar Menarik sampah itu sapu bersih sampah. nih. Oh, Ya. sabar sampah, sapu bersih sampah. Ya, sapu bersih sampah. Nah, itu dilakukan setelah jam masuk dari keluar bermain. Nah, itu anak-anak kita kasih waktu 5 menit. Ya. Nah, yang paling menariknya itu Pak ya, di sini yang di kegiatan sabar ini, kalau kita tidak kontrol anak, waduh, kayaknya sekolah kayak tempat penampungan sampah sementara. Oh gitu, iya. Makan es, buang. Padahal tempat sampah Namanya ada di anak mana-mana. SD ya. SD. Anak SD, betul. Nah, itu mungkin dari sana saya juga bisa mengukur teman-teman ini sudah mempunyai kesadarannya dengan apa? Dengan mereka mengontrol. Iya. Ya minimal lah mengingatkan anak-anak, ya 5 menit, anak-anak mari kita pungut sampah, seperti itu. Baik, Ya. luar biasa. Jadi itu kriterianya, Pak. Kriterianya. Ada lagi kira-kira atau seperti apa? Ya mungkin Selain tadi. itu saja Pak Oke. ya, kriteria Baik. yang Ini menarik ini pembicaraan kita Pak Heri ini. Lalu kemudian yang menarik itu apa yang semacam komitmen atau apa yang bisa Pak Heri simpulkan dari ini tadi untuk mencapai harapan tadi itu kriteria itu apa nih? Apa yang komitmen Pak Heri itu seperti apa nih ke depan? Ya, untuk komitmen saya ya Pak ya, terlepas dari saya memberikan pemahaman kepada teman saya itu ya, saya akan tetap mengerjakan piket saya itu sesuai dengan apa yang saya harapkan, yaitu datang lebih awal. Setelah datang itu mengontrol anak, terus pas kegiatan sabarnya juga saya lebih aktif untuk mengontrol anak sehingga lingkungan sekolah saya itu bersih dan nyaman untuk ditempati anak-anak untuk bermain. Kapan nih? Kapan Pak Heri akan melaksanakan itu dan siapa nih kira-kira yang akan membantu Pak Heri untuk mewujudkan tadi yang Kalau masalah kapan, lebih cepat lebih baik Pak ya. Iya. Lebih cepat lebih baik. Tapi kita juga ingin menemukan momen yang tepat sama teman-teman sejawat kan untuk kumpul membicarakan hal ini. Tapi untuk komitmen saya itu saya lakukan secepatnya, bila perlu besok saya komitmen untuk melakukannya. Ya, jadi sabar sampah itu akan dilaksanakan secepatnya, lalu kemudian yang akan dihubungi sama Pak Heri itu rekan-rekan sejawat begitu ya. Rekan-rekan sejawat dan juga ada penjaga sekolah karena mereka juga terlibat di sana. Betul. Ya, intinya semua warga yang ada di sekolah lah. Nah, itu yang terlibatkan. Ya, gimana nih Pak Heri mau untuk memastikan itu bisa terlaksana nih? Ya. Untuk gimana Pak Heri untuk memastikan rencana tadi untuk bisa terlaksana? Bagaimana? Saya memastikannya seperti yang saya bilang tadi ya, Pak Ali ya. Ya. Mungkin saya melihat dari
kehadiran teman-teman itu, keaktifan teman-teman itu ya. Ya. Apakah mereka itu sudah sadar atau belumnya bisa kita lihat dari keaktifan mereka mengontrol anak, kedatangan mereka, baik itu pada saat paginya mengontrol anak pagi walaupun maupun di kegiatan sabarnya. Iya, baik. Itu aja. Luar biasa Pak Heri ya. Nah, terakhir nih Pak Heri, selain yang disebutkan tadi dengan rekan sejawat, lalu kemudian penjaga sekolah atau warga sekolah lah gitu ya secara umum, ada enggak pihak lain yang rencananya untuk aksi ini yang Pak Heri akan libatkan gitu, pihak lain Mungkin untuk saya mendukung juga, gitu, untuk diminta dukungannya. saya mungkin untuk dukungannya ke wali murid ya. Iya, betul sekali, wali murid. Karena Iya. biar bagaimanapun kalau kita sebagai guru juga datang lebih awal piket dan yang kita kontrol tidak ada yang hadir, sama juga artinya bohong Pak ya. Iya, luar Jadi biasa. mungkin saya berkoordinasi melalui WA grup yang ada di kelas gitu, untuk memastikan anak-anak datang lebih awal gitu. Ya, luar biasa Pak Heri ya. Nah, sebelum kita akhiri ini, tidak terasa waktu kita Pak Heri. Apa yang bisa Pak Heri simpulkan ke depannya seperti apa untuk mengatasi permasalahan tadi itu? Ya, terima kasih ya Pak Ali ya, karena di sini saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya. Jadi dengan sendirinya tadi saya sempat tidak terpikir, tapi setelah pembicaraan kita seperti ini, saya terpikir gitu. Langkah-langkah saya untuk mengajak rekan sejawat saya itu untuk kedepannya lebih bertanggung jawab lagi tuh terbukalah gitu ya. Saya cari contoh saja, besok ketika saya selesai dari ini saya akan mengumpulkan teman-teman gitu ya, untuk berkoordinasi supaya akan pentingnya tanggung jawab kita menjalankan piket, terus mengontrol anak. Bagaimanapun juga ini kan rumah kedua kita gitu Pak ya. Betul. Gitu. Jadi kalau rumah kita kotor itu mana enak kita tempati. Mungkin seperti itu Pak Ali ya. Jadi koordinasi dan kolaborasi di semua itu sangat dengan wali murid tadi juga ya. Itu. Oke, luar biasa Pak Heri. Ternyata waktu kita tidak terasa, kita sudah di ujung ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita Pak Heri, saya berharap umpan balik nih, perasaan Pak Heri seperti apa nih setelah kita ngobrol nih, perasaannya seperti apa, bisa diceritakan dah? Iya, terima kasih Pak Ali. Yang pertama, yang dari awal tadi kan saya merasa saya cerita sama Pak Ali tadi ya, tapi setelah melakukan coaching ini ada pencerahan. Ya seperti itu pencerahannya ya. Terus Bapak juga menyampaikan saya itu masukan itu luar biasa sekali. Ya, terus nyaman, rileks. Jadi enaklah kita diskusi aja. Jangan bosan Pak ya. Siap. Besok Dengan senang hati Pak Heri, dengan senang hati. Minta bantuan lagi. Siap, dengan senang hati. Nanti kita ngobrol. Bisa setelah pertemuan ini nanti kita ngobrol di mana Pak Heri ya. Oke, siap, sambil kopi bareng Pak. Nah, luar biasa. Baik Pak Heri, sayang sekali nih. Saya pengen ngobrol sama Pak Heri itu panjang-panjang, sebenarnya lama-lama, tetapi sayang sekali waktu kita terbatas. Jadi sepertinya cukup ya Pak Heri ya. Mudah-mudahan tadi permasalahan tadi bisa terselesaikan dengan baik. Amin Pak. Dan masalah-masalah yang lain juga nanti bisa diatasi begitu ya. Itu saja Pak Heri, kita akhiri ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini kita diskusikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat boleh. Nah, tadi setelah Bapak melakukan coaching pada Pak Heri itu, bagaimana Bapak melihat sendiri terhadap kompetensi yang tadi yang sudah disampaikan sama Pak Heri? Baik, terima kasih Bu Fitri ya. Jadi setelah kami melakukan coaching tadi, alhamdulillah saya menilai itu sebagai suatu proses yang super bagus. Juga mengembangkan
kompetensi itu saya pikir sudah tampak dari sesi coaching yang kami laksanakan, baik itu kehadiran penuh, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan ketiga itu mendengarkan aktif dengan rasa itu, kami pikir sudah bagus, performanya sudah cair. Baik Pak ya. Nah, jadi apa nih yang membuat Bapak menilai demikian terhadap kompetensi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri? Baik, kami pikir nanti karena komunikasinya cair ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya coba hadirkan ketika sesi coaching tadi direspon positif oleh coach dari Pak Heri, dan beliau sangat memahami apa yang saya maksud dari pertanyaan itu, dan beliau juga sangat lugas menjawab bahwa ini berarti ini menandakan bahwa komunikasi kami dua arah, komunikasi kami ini nyambung begitu, sehingga ada saling sepemahaman di antara kami berdua, baik saya sebagai coach dan Pak Heri sebagai coach tadi, dan itu tampak sekali ketika kami melakukan sesi diskusi tadi, sangat cair. Menarik sekali ya, jadi saya lihat Bapak yang sebagai coaching dan Pak Heri sebagai coaching itu saya lihat mengalir gitu, cair sekali gitu ya. Nah Bapak kalau gitu boleh kira-kira saya menyampaikan pengamatan saya nih selama saya melakukan observasi pada saat melakukan coaching tersebut. Baik, dengan senang hati Bu Fitri. Baik ya. Setelah saya mengamati tadi Bapak ya pada saat Bapak melakukan coaching dengan Pak Heri, di sini saya rasa sudah sesuai dengan standar kita gitu. Nah salah satunya di sini kan melakukan kegiatan coaching itu Bapak melakukan menggunakan alur kita, baik dari rujukan, terus identifikasi masalah, terus kemudian di sini bertanya terkait dengan cara aksi yang Bapak sampaikan terhadap potensi tadi ya Bapak Pak Heri ya. Nah terus kemudian tanggung jawabnya juga tadi sudah terlihat sekali Bapak ya. Nah jadi dari pengamatan saya sih sudah sesuai gitu dari kegiatan yang Bapak lakukan, mulai dari permasalahan-permasalahan yang Bapak angkat, terus kemudian tadi sudah dibantu juga sama Pak Is gitu terkait dengan tujuan apa nih yang Bapak yang ingin capai gitu selama melakukan dari kegiatan permasalahan tersebut. Nah, salah satunya di sini komitmen Bapak itu adalah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan jadwal ya Bapak ya? Ya salah satunya itu. Nah, baik, nah kira-kira dari pemaparan saya nih, apa yang Bapak ambil gitu? Apa yang Bapak amati gitu? Apakah kita sama itu sesuai gitu? Baik, saya terima kasih Bu Fitri ya. Apa yang Bu Fitri sampaikan tadi memang itu sekaligus menjadi refleksi diri bagi saya juga, dan memang apa yang Ibu Fitri ungkapkan tadi itu saya rasakan sendiri juga begitu ya. Jadi ini benar-benar menjadi booster tambahan untuk ke depan ketika melakukan sesi coaching. Jadi terima kasih sekali lagi. Itu pembelajaran yang luar biasa, masukan-masukan yang luar biasa. Lalu kemudian saya anggap itu juga sebagai penilaian bagi saya juga, jadi tambahan evaluasi juga dalam pengembangan diri saya juga. Jadi itu Bu Fitri ya, terima kasih. Oke, nah dari diskusi tersebut ini apakah Bapak sudah membayangkan atau sudah ada bayangan nih terkait dengan peningkatan performa atau kompetensi tersebut nih? Yaitu misalkan di sini kapan, karena siapa yang akan membantu Bapak Ya. Oke. Jadi terkait dengan itu tadi dari sesi coaching itu sudah tampak Bu Fitri, coaching tadi Pak Heri sudah menyampaikan banyak hal rencana ke depan, lalu komitmennya tanggung jawabnya seperti apa. Itu sudah tampak dari sesi diskusi. Baik, terima kasih Bapak ya, sangat menarik sekali. Sama-sama Bu Fitri. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.